Ku bangga jadi guru sekolah minggu. Cek. Cek satu adik-adik, apa kabar adik-adik? Halo. Kananda, apa kabar Kananda? WhatsApp. Sini Kananda. Ya, Wah, aku hari ini semangat banget karena suaraku sangat keras sekali hari ini. Reza. Masih kamu mendengar suaraku dengan sangat clear dan jelas kan? Jelas banget nih kena telinga. Halo adik-adik semua. Halo. Kita sama barengan dong keadaannya. Oh iya ya. Oke. Ayo kita sama 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Minggu Subaru. Kananda, apa kabarmu Kak? Apa kabar? Oh kekenyangan ya, maaf. Baik keadaannya. Adik-adik apa kabar kalian semua? Baik. Kalau baik boleh teriakin baik. 1, 2, 3, apa kabar semua? Keadaannya, aduh beneran Wah. dah ini bersih banget kena Serius. telinga aku. Aku tuh Kenapa sih semangat pakai banget, pengeras Kananda. suara? Kan Anda ingat nggak? Sini. Kemarin minggu lalu, tanggal 25 November, kita merayakan apa? Merayakan Hari Guru. Makanya hari ini aku tuh udah bergaya seperti Pak Guru. Lihat nih, Pak Guru gaul pakai topi. Tuh kan pakai toa. Harus pakai gaul. Lagi nyari mana anak yang bandel. Mana? Mana anak yang bandel tadi? Gitu kan Anda. Kalau gitu berarti kita harus mengucapkan selamat dong kepada guru-guru di Indonesia. Oh iya, kita mau ucapin selamat Hari Guru buat Betul. kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat Hari Guru. Wah, mana kakak-kakak guru sekolah minggu? Adik-adik yang sekarang kalau kalian lagi dekat sama kakak guru sekolah minggunya, boleh dipeluk guru sekolah minggunya. Dipeluk. Selamat Hari Guru. Wow. Kami ucapkan terima kasih ya Kak, Ya, buat semua betul. kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap setia melayani anak-anak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Selamat Hari Guru semua. Wah, By the way nih ya Kak Daniel. Kenapa? Aku tuh mau nanya, kenapa tiba-tiba pakai pengeras suara? jadi ceritanya Kananda, aku Udah nggak usah pakai yang Oh iya. bersih-bersih. Aku tuh sangat terinspirasi banget. Aku pengen jadi seperti guru-guru yang suaranya kencang bawa toa. Dan aku ingin memberitakan firman Tuhan dengan ini Kak. Supaya apa? Supaya semua orang mendengar. Ya ampun Kak Daniel. Gak usah pakai pengeras suara untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi ini cara terbaik kan Anda. Ini Tapi cara kan paling Anda terbaik. punya cara yang lebih keren daripada yang caranya Kak Daniel ini. Ada yang lebih keren? Iyalah. Wah kalau gitu aku pengen belajar Kak. Oke. Yaudah nanti bagiin sama kita ya. Siap. Adik-adik siap belajar bareng-bareng ya sama Kak Daniel sama Kak Anda ya. Oke deh kalau begitu kita siap-siap untuk memuji Tuhan Kak. Betul, tapi sebelumnya Kita berdoa dulu. oke. Ya, adik-adik semuanya kita lipat tangan, Kita lipat kita tangan. tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin setiap ibadah ini dari awal hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Ya adik-adik semuanya kita bangkit Bangkit berdiri. Kita berdiri. mau memuji Tuhan. Come on. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lama, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya.
membuat batra. Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Adik-adik boleh panggil papa mamanya, panggil adiknya, kakaknya ya kak. Kita nyanyi bareng-bareng, come on. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dari awal ya. Come on. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Tuhan Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Yuk semuanya bersuara ya, kita nyanyi bareng-bareng. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Yuk kalau bisa angkat tanganmu ya. firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ya Tuhan, cuman firman-Mu yang gak berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami siapkan hati kami. Ku siapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita udah selesai memuji Tuhan nih Kak Wow. Daniel. Nah, sekarang aku penasaran nih Kak Nanda, apa poin yang tadi kakak mau bagiin sama kita? Sebelum Kananda kasih tahu cara kerennya itu, Kananda mau kita sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang menggunakan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Wow, dia seorang pemberita firman Tuhan. Pas banget dong berarti. Mau Kak? Ayo. Ayo Kita belajar lihat bareng-bareng. sama-sama ya. Ayo adik-adik kita fokus saksiin ya. Ya. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, Aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? sekarang beginilah yang seharusnya. Karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kamu keturunan ular beludak. Siapa yang bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Itu omong kosong. Aku beritahu bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Beberapa orang berkata kau adalah Mesias. Apa jawabmu? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Apakah yang kau maksudkan itu, aku? Bukan, sama sekali bukan. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Iya, aku tahu betapa memalukan perbuatan yang kau bawa ke tempat kudus ini. Melanggar hukum Tuhan karena menikahi istri saudaramu. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Itu sebabnya aku berkata, apa yang mereka lakukan adalah tindakan kenajisan. Jangan. Hei. Apa kau? Bebaskan dia. Bebaskan dia. Pergi. Jangan tangkap dia. Sana. Lupakan mereka. Bawa kami pergi dari sini. Sekarang.
Guru, kenapa kau lakukan itu? Kuberitahukan kebenaran pada orang yang berdosa. Orang itu adalah Herodes Antipas, pejabat yang berkuasa. Dia tidak akan berubah pikiran. Kalau begitu, ia akan dihakimi oleh penguasa surga. Dan hukumannya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Tidak! Kenapa kau diam saja? Kenapa kau membiarkan dia melakukan itu padaku? Dia siapa? Yohanes Pembaptis. Ia mempermalukanku di depan umum. Iya kan, Salome? Oh iya, semua orang membicarakannya. Herodias, tidak seorang pun peduli dengan perkataan orang gila. Baik, jangan bela aku. Aku cuma istrimu. Tapi bela dirimu sendiri. Ya, benar juga. Baiklah, aku akan menyuruh pengawal menangkap. Karena itu kami memutuskan untuk mengikuti Yohanes. Ia ingin kami mendengarkan kebenaran, walau kami tidak ingin mendengarkan. Kalian harus bertemu sendiri dengan Yohanes. Oke, tapi sebelumnya aku punya pertanyaan tentang yang ia lakukan. Menyelupkan orang ke dalam sungai. Oh, itu namanya baptis. Orang-orang itu bertobat dan menerima pengampunan Tuhan. Aku tahu tentang itu, Gis. Ya aku... Apa kau telah membuat tamu kita nyaman? Mudah-mudahan, Guru. Mungkin kalian ingin makan sesuatu. Oh iya, luar biasa. Apa itu? Madu dan belalang. Guru, orang yang kau temui di seberang sungai Yordan itu, orang yang Anda kenal sebagai Mesias, ia juga membaptis orang-orang. Dan semua orang pergi kepadanya daripada kepada kita. Kau sendiri tahu apa yang aku katakan. Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan sekarang aku merasa sukacitaku penuh. Tapi Guru... Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu mereka! Berpencar! Cari si pembaptis! Kita harus bagaimana? Sembunyi di balik ilalang dekat sungai. Cepat! Kalian semua! Yohanes Pembaptis mengutus kami untuk bertanya, apakah Anda Mesias yang kami tunggu? Atau kami harus mencari orang lain? Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan beritahukan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ibu, Yohanes Pembaptis sudah dipenjara. Apa belum cukup? Tidak, belum cukup. Malahan sejak ia di sini, Herodes pergi menengoknya. Sepertinya senang mendengarnya berbicara tentang dosa dan keselamatan. Tapi Herodes tidak melakukan apapun. Tapi kita bisa lakukan sesuatu. Luar biasa, luar biasa. Sekarang apa yang akan kau lakukan untukku? Minta apa saja akan kuberikan. Sumpah akan kuberikan setengah dari kerajaanku jika kau mau. Menurut ibu apa yang seharusnya aku minta? Mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Hah? Sekarang juga
Aku ingin kepala Yohanes Pembaptis dinampan. Kau tahu aku tidak bisa ingkar janji yang kukatakan di depan para tamu. Wow, keren banget Kak. Ih, keren banget ya kisah-kisah Superbook ini. Siapa yang merasa diberkati dari kisahnya Yohanes Pembaptis tadi? Aku Kak, wah. Puji Tuhan. Ini sangat keren banget ya Kak. Ya betul. Tapi aku penasaran nih Kak, apa sih Kak caranya yang tadi Kak Nanda pengen bilang itu? Aku pengen banget kasih tahu dan memberitakan firman Tuhan. Gini nih Kak Daniel, sebelumnya nih Kak Nanda mau apresiasi dulu sama Kak Daniel. Karena Kak Daniel mau berani untuk memberitakan firman Tuhan. Iya. Dan buat adik-adik juga nih, buat adik-adik yang mau memberitakan firman Tuhan, Kak Nanda mau Keren ya, itu sesuatu yang keren banget ya. Udah sesuatu permulaan yang baik. Nah tapi Kak Daniel nggak usah teriak-teriak buat memberitakan firman Tuhan nih. Kak Nanda punya 2 cara supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara yang keren. Wah, aku pengen belajar. Yang pastinya ini mudah dan bisa dilakukan kan Kak? Betul, bisa banget. Caranya apa Kak yang pertama? Nih, adik-adik catat ya, biar kalian semua juga tetap ingat caranya. Aku nih, ingat nih. Yang ingat pertama. Ya, cara yang pertama adalah kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu nih, misalnya adik-adik habis naik kelas terus dapat peringkat 2 atau 3 atau 1 bahkan ya. Iya. Nah itu kalian bisa ceritakan ke teman-teman kalian bahwa kalian bisa mendapatkan peringkat 1 itu atau peringkat-peringkat berapapun itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Atau ketika adik-adik lagi sakit terus kalian sembuh dari sakit. Iya. Nah kalian juga bisa ceritakan nih ke teman-teman, ke saudara kalau Tuhan Yesus itu baik banget loh. Dia sudah menyembuhkan aku dari penyakitku gitu. Wow, berarti poin yang pertama dari Kak Nanda tadi adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya Kak. Wah, Kak Daniel jadi ingat tadi Kak Daniel sempat sombong tadi, pengen dilihat orang justru memberitakan firman Tuhan. Bukan justru fokusnya ke Tuhan. Iya. Aku belajar dari poin yang pertama. Adik-adik, semoga kalian juga belajar dari poin yang pertama ya. Berarti harus mulai dengan berani memberitakan firman kebaikan Tuhan ya. Nah, kebaikan Tuhan, kita. betul. Wah, oke Kak Nanda. Poin yang kedua lagi Kak, apa lagi Kak? Sebentar. Nah, buat poin yang kedua, Kak Nanda mau kasih sebuah kesaksian buat Kak Daniel dan adik-adik semua. Kesaksian dari siapa Kak? Jadi ada seorang adik Superbook yang bernama Devi Panus. Nah, Devi Panus ini adalah seorang anak yang pada awalnya itu sempat sebel banget sama mama papahnya karena perlakuan dari papa mamanya. Pasti nggak enak ya Kak? Tapi nih adik-adik, akhirnya Tuhan mengubahkan kehidupannya Devi Panus. Wah, kayak ini seru banget Kak. Aku penasaran gimana, ayo kita nonton aja Kak. Ayo nih, kita lihat sama-sama ya videonya. Kita lihat yuk kisahnya. Kehidupan di Desa Darit, Kalimantan Barat sangatlah sederhana. Hutan lindung Seiraya masih menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga di desa ini. Mereka harus bekerja keras mengusahakan tanah hutan untuk bisa dipakai berladang demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Hari ini, Kak Eliana, guru sekolah minggu dari GBI Kerajaan Allah Darit, akan membawa kita bertemu dengan seorang anak pemberani dan punya hati yang lembut, Devi Panus. Devi atau sering dipanggil Lepi menjadi cermin kerasnya cara didik di sebagian besar keluarga di daerahnya. Yang saya lihat dia memang anak yang lembut, baik hati. Anak ini memang agak sensitif gitu. Saya akan mendengar curhatan dari Lepi ya. Kalau dia waktu dulu sering mendapat perlakuan kasar dari papa mamanya. Apakah ini benar? Mungkin Pak Lepi dan Mak Lepi bisa menceritakannya dari Pak Lepi dulu. Silakan Pak. Ya benar Bu. Saya kan kasar dengan anak wajar supaya mentalnya lebih kuat. Dulu kan saya didik orang tua kan keras juga. Saya pernah mendidik dia
keras karena dia tidak mau nurut, tidak mau diatur. Aku suka dimarahin, pukul pakai kayu, dan pakai penyapu. Sikap yang dilakukan Lepi hanya sebagai respon dari apa yang dia lihat serta yang dia terima. Mama dan papa saya suka pilih kasih. Kalau adik saya minta dibeliin baju, apapun mama saya tetap berikan. Pernah saya minta dibeliin baju, mama saya tidak mau, saya terus kena marah. Misalnya saya dimarah, saya suka pergi ke rumah nenek, saya nangis di rumah nenek. Sikap orang tua terhadap Lepi sangat melukai hatinya. Lepi sampai tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan ia lebih memilih untuk pergi ke rumah neneknya. Maka dari itu sikap Lepi jadi susah untuk disuruh oleh orang tuanya. Karena Lepi selalu mengingat setiap perbuatan orang tuanya kepadanya. Lepi, bantu mama. Lepi, bantu mama, Pak. Lepi, bantu mama. Aku jadi susah bantu mereka. Mendingan aku main bersama teman-teman. Tapi kesakitan yang Lepi rasakan belum selesai. Ia ditampar oleh papahnya di depan umum saat dia minta dibelikan mainan oleh papahnya. Pernah saya minta dibeliin mainan sama bapak, tapi saya malahan dipukul di depan orang ramai. Saya sakit hati sekali waktu itu. Lalu saya pergi ke hutan cari ikan dan cari buah untuk dijual, dapatkan uang untuk beli mainan. Lalu saya berdoa pada Tuhan untuk papa mama boleh berubah dan suka tidak marah-marah lagi kepada aku. Saya kan waktu marah ekonomi susah, pekerjaan saya susah, akhirnya saya mukul Lepi. Lalu saya mulai ngomong sama papanya Lepi bahwa seorang bapak adalah imam dalam keluarga yang harus mendidik anaknya dengan baik dan ada cara-cara sesuai dengan firman Tuhan sehingga mulai ada perubahan. Sampai suatu hari ada kakak guru sekolah minggu yang mengajak Lepi untuk pergi ke sekolah minggu Superbook yang ada di gerejanya. Lalu saya diajak tante sama guru sekolah minggu dan saya mengikuti sekolah minggu Superbook dan saya menonton kisah Yakub dan Esau. Saya belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saya mengampuni papa mama. Saya sayang mereka. Saya menantang Lepi untuk mengambil sikap dari hal mengampuni, karena kalau cuma ngomong saja tapi tanpa tindakan dia belum mengampuni dengan benar. Saya ajarkan seperti itu. Ayo Lepi, kita ke ibadah bawah. Di bawah ada orang tua di mana Lepi akan ngomong sama papanya dan terjadilah satu pemulihan antara ayah dan anak ini dan mereka saling mengampuni dan sungguh luar biasa sampai jemaat juga melihatnya, mereka diberkati dan juga ada yang dipulihkan karena melihat hubungan antara Lepi dan ayahnya sudah dipulihkan. Sejak hari itu, ada sebuah perubahan yang terlihat jelas di antara Lepi dengan papa, mama, dan adiknya. Saya sangat-sangat menyesal perbuatan saya dengan Lepi, Bu. Kasar, saya mau jadi ayah yang baik. Saya minta maaf dengan dia, sayang dengan Lepi. Lepi, mama mau minta maaf dan menjadi ibu yang baik dan tidak membedakan Lepi dengan adiknya dan mengasihi Lepi. Ada banyak perubahan, Bu. Lepi semakin dengan bapaknya akrab. Dia libur panjang ke bawah Singkawang bersama-sama menikmati saya pekerjaan apapun dia bantu dengan saya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Pengampunan yang dilakukan Lepi membuat keluarga mereka semakin diberkati hingga saat ini. Saya sangat bersuka cita karena papa mama sayang saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Superbook. Wah, keren banget Kak kesaksiannya.
Aku benar-benar tersentuh banget. Wah, mungkin juga keren banget ya. Adik-adik juga pasti diberkati ya lewat kesaksian Devi Panus ya. Betul. Dia seorang anak yang berani mengampuni orang tuanya dan lewat sikapnya itu, lewat tindakannya itu bukan cuma dia yang diubahkan. Lihat, papa mamanya juga diubahkan sama Tuhan. Banget, Kak. Pas banget Kak Daniel sama cara yang kedua yang mau Kananda kasih tahu. Oh ya? Jadi cara yang kedua adalah adik-adik dengan kehidupan kita. Maksudnya gimana? Coba ngerti nggak? Jadi kita nih. bersaksi melalui kehidupan kita. Betul. Jadi adik-adik ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan katakan, orang-orang itu bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita. Dan ketika orang-orang melihat kalau Tuhan Yesus hidup di dalam kita, mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Wow, kalau aku ingat contohnya dari kata Kananda, misalnya kalau kita nyontek, teman-teman kita nyontek. Berarti sebagai anak Tuhan untuk bisa memberitakan firman Tuhan, kita berarti nggak boleh nyontek ya Kak? Betul. Supaya orang-orang lain bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu nggak suka nyontek. Betul. Terus apa lagi ya? Coba apa lagi? Kalau teman-teman kita marah-marah, kita sebagai anak Tuhan berarti nggak boleh ikutan marah-marah. Betul. Kita harus apa jadinya? Harus sabar, betul. harus berkata-kata dengan lembut. Ya, itu dia. Itu anak-anak Tuhan. Wah, betul sekali keadaannya. Wow, keren banget sih Kak poinnya. Berarti kalau kita ingat lagi, 2 poin yang pertama tadi dengan memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Betul. Yang kedua berarti dengan melalui hidup kita. Betul. Wow, aku diberkati banget. Thank you Kananda. Wow. Nah adik-adik, biar kita semakin ingat nih apa yang kita pelajari hari ini. Superbook pasti punya super kebenaran. Ini bangkit berdiri adik-adik. Semua bangkit berdiri. Kita mau bacakan super kebenaran kita today. Yeay, yuk. Soalnya ada bangkit berdiri. Sudah Kak? Kita mau super kebenaran bersama-sama ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Hidupku adalah untuk membagikan kasih-Nya. Wow. Sekali lagi. Adik-adik yang ikutan baca super kebenaran, suaranya harus dengan kencang ya. Betul. Oke. Yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Hidupku adalah untuk membagikan kasih-Nya. Wow, yeay. Ada super kebenaran berarti ada? Super ayat dong. Super ayat berarti kita harus ambil Alkitabnya. Ayo ambil Alkitab adik-adik. Ambil Alkitab. Super ayat kita hari ini. Gimana Mana nadanya? Kak Daniel? Nadanya gimana? Ambil Alkitabnya. Yuk kita baca. Dari mana Kak? Dari Matius 28 ayat 19. Wow, udah dapat semua. Kalau udah katakan acikiwir. Acikiwir. Oke, yuk Kak. Kita baca. Oke, siap ya adik-adik. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow. Berarti mulai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk memberitakan kasih Tuhan ya. Yeay. Oke semuanya. Oke Kananda, thank you Kananda. Nah, Kak Daniel ngomong-ngomong soal memberitakan firman Tuhan nih ya. Kananda pengen banget nih hari ini kita sama-sama berdoa untuk orang-orang yang setia memberitakan firman Tuhan. Wow, kita berdoa buat guru-guru sekolah minggu ya betul, Kak. Kak Daniel. Wah, berarti yang doain adik-adik dong. Wah, doain bisa. kita juga dong. Oh iya, kita juga kan guru sekolah minggu. Iya. Wah, sebagai persembahan dari kita gimana kalau kita nyanyi Kak buat adik-adik kita? Lagu apa Kak Daniel? Bangga jadi guru sekolah minggu. Kita mau kasih tahu adik-adik bahwa kita itu melayani adik-adik itu dengan sukacita. Dan ini juga jadi bagian pesan dari guru-guru sekolah minggu buat semua adik-adik ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Adik-adik, ini lagu dari kami guru sekolah minggu buat adik-adik semua. Pesan kami supaya ketika kalian sudah besar nanti selalu ingat pesan ini kalau kalian tidak pernah sendiri dan Tuhan Yesus selalu menemani kalian. Ku bangga jadi guru
bahwa kau tak pernah sendiri. Yesus selalu menemanimu. Ini yang jadi doaku, baik di suka dukamu. Ingat Yesus sayang padamu, Dia yang jamin masa depanmu. Ingat Yesus sayang padamu, Dia yang jamin masa depanmu. Wow. I love you adik-adik semua. Wah, boleh sekali lagi kalau kalian bareng-bareng guru-guru sekolah minggu kalian boleh dipeluk guru-guru sekolah minggunya. Say thank you sama guru-guru sekolah minggunya. Wow, siapa yang mau bareng-bareng Kak Daniela Makananda hari ini kita berdoa buat guru-guru sekolah minggunya? Siapa yang mau? Ya kalau adik-adik yang ada di rumah yang nggak sama guru sekolah minggunya nggak apa-apa, tetap ambil waktu untuk kita berdoa bareng-bareng. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oh, oke deh kalau gitu. Kita sama-sama ya kalau ada guru sekolah minggunya, peluk guru sekolah minggunya atau pegang guru sekolah minggu. Kita berdoa. Yuk kita berdoa dalam nama Yesus. Yuk sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat guru kami yang luar biasa. Buat guru kami yang luar biasa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Karena Kau kirimkan mereka buat kami. Karena Kau kirimkan mereka buat Tuhan kami. Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Biar kiranya Tuhan terus kasih kesehatan. Biar kiranya Tuhan terus kasih kesehatan. Umur yang panjang. Umur yang panjang. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kesehatan. Kesehatan. Berkat Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus. Untuk mereka. Untuk mereka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami bersuka cita. Kami bersuka cita. Buat berkat yang Tuhan kasih buat kami. Buat berkat yang udah Tuhan kasih buat kami. Melalui hidup mereka. Melalui hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kasih Tuhan. Biar kiranya kasih Tuhan. Terus ada buat guru-guru kami. Terus ada buat guru-guru. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami udah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat hari guru ya. Selamat hari guru semua. Nah hari ini adik-adik supaya lebih rame, supaya kalian lebih ingat nih ya. Kananda dan Kak Daniel akan kasih kalian kuis. Wow, kita akan main kuis. Oke. Apakah kuisnya buat adik-adik? Jadi Kananda dan Kak Daniel punya 3 pertanyaan yang seru buat adik-adik semua. 3 pertanyaan ya adik-adik. Siap gak? Siap gak? Harusnya siap banget ya. Kalau gitu adik-adik semua. Wow. Sebelum Kananda dan Kak Daniel kasih pertanyaannya. Kita akan sama-sama lihat sejarah Alkitab dari kisahnya Yohanes. Wow, berarti kita nonton dulu nanti kita akan kuis ya? Betul. Oke adik-adik, so kalian harus perhatikan dengan benar ya. 1, 2, 3, ayo kita nonton kisahnya. Teman-teman, jangan sampai kita... Tertangkap. Hampir aja. Mikirin itu aja bikin mesinku kacau. Hampir error dan harus diservis. Sambil aku menenangkan diri, coba kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari hidup dan dunia Yohanes Pembaptis. Hai, aku Joy. Kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis ketika dia sedang berkhotbah di padang belantara Yudea. Di masa Yohanes, Tiberius adalah kaisar Roma. Pontius Pilatus adalah gubernur Yudea dan diukir di koin sekarang ini. Tulisan dalam koinnya Kaisar Tiberius dan tahun 16. Artinya, koin itu dibuat pada tahun ke-16 di zaman Tiberius berkuasa. Herodes Antipas juga adalah penguasa di bawah Tiberius. Dia menguasai Galilea dan Perea. Herodes Agung, ayahnya, menguasai keduanya bahkan lebih. Herodes Agung dikenal karena bangunan-bangunan besar rancangannya. Dia membangun deretan benteng. Salah satunya seperti ini di Masada. Herodes Agung juga membangun ulang kuil di Yerusalem. Rancangannya 2 kali lipat dari bangunan aslinya. Batu besar yang ada di tembok barat adalah penanda dari bangunan yang dibuat Herodes. Bahkan murid-murid Yesus sangat kagum dengan indahnya karya buatan Herodes. Ketika meninggalkan kuil, salah satu muridnya berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Herodes Agung dikubur di salah satu benteng yang dia buat, disebut Herodium. Dia disebut yang agung
karena bangunan yang dia buat, bukan karena dia hebat atau baik. Dia mudah curiga dan berani membunuh demi melindungi kekuasaannya. Dia adalah raja ketika Yesus lahir. Dia berusaha untuk membunuh bayi Yesus karena dia tahu kalau Yesus akan disebut Raja orang Yahudi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Putra dari Herodes Agung adalah raja di masa Yohanes Pembaptis. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Orang itu adalah Herodes Antipas, pejabat yang berkuasa. Herodes Antipas, seperti Pilatus, diukir dalam koin ketika dia berkuasa. Seperti ayahnya, dia juga membuat bangunan. Ketika Herodes Antipas datang untuk berkuasa, dia membangun ulang kota Seporis menjadi pusat pemerintahan. Sejarawan Yahudi, Yosefus, menyebut kota itu ornamen seluruh Galilea. Seporis letaknya di dekat Nazaret, tempat di mana Yesus bertumbuh. Yusuf, ayah Yesus, adalah tukang kayu. Banyak ahli beranggapan kalau Yusuf melakukan pekerjaan untuk beberapa bangunan Seporis. Herodes Agung mencoba untuk membunuh bayi Yesus. Jadi jangan kaget kalau anaknya, Herodes Antipas, juga setuju untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Pergi ke penjara dan penggal kepala Yohanes. Mari kita uji, apa yang kalian ingat dari petualangan kita bersama Yohanes Pembaptis? Kalian ingin makan sesuatu? Makanan apa yang ditawarkan Yohanes Pembaptis pada Chris dan Joy? A. Roti dan ikan. B. Burung dan ulat. C. Madu dan belalang. Atau D. Anak domba dan buah beri. Jawaban yang benar adalah C. Madu dan belalang. Mungkin sepertinya aneh memakan belalang, sejenis serangga yang dianggap bersih oleh orang Yahudi, dan makanan yang umum di padang gurun. Aturan Damaskus adalah gulungan kuno yang menuliskan aturan moral untuk orang Yahudi yang hidup di sekitar Yohanes Pembaptis, termasuk dengan belalang yang menjadi makanan mereka. Pertanyaan selanjutnya, mari kita lihat apa kalian bisa melengkapi kalimat ini. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus datang kepadanya dalam bentuk A. Petir, B. Merpati, C. Hujan, atau D. Seekor elang. Jawaban yang benar adalah B. Merpati. Alkitab berkata kalau Roh Kudus turun dalam bentuk merpati dan ada suara yang muncul dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kejadian luar biasa ini menjelaskan kalau Yesus adalah Mesias, seseorang yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika berkata, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ini adalah sungai utama di Tanah Perjanjian, mengalir dari puncak bersalju di Gunung Hermon ke Laut Mati. Yohanes Pembaptis melayani bagian hilir dari Sungai Yordan, dekat dengan Laut Mati. Dia berkhotbah dan membaptis di beberapa tempat berbeda. Kita tidak tahu pasti di mana Yesus dibaptis. Yang kita tahu, di zaman Yohanes hanya disebutkan Betani dan Yordan. Beberapa kapel dibangun di sepanjang sungai yang menurut gereja mula-mula, di sanalah Yohanes Pembaptis melayani. Baptisan memiliki kesamaan dengan upacara penyucian. Itu merupakan cara orang Yahudi untuk membersihkan dosa dan pertobatan. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah mikvah atau upacara penyucian ditemukan di penggalian perkumpulan Qumran, kelompok agama yang tinggal di sekitar Yohanes. Beberapa tahun kemudian, Paulus yang dulunya musuh dari orang Kristen menjadi pengikut Yesus. Dia dibaptis sebagai bukti pertobatan. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis menentang pernikahan Herodes dengan istri adiknya. Herodias memaksa Herodes untuk menghukumnya. Baiklah, aku akan menyuruh pengawal menangkapnya. Herodes menahan Yohanes di bentengnya di Makaeus. Ini adalah sisa-sisa dari istana Herodes.
Ketika Yohanes berkhotbah di tepi sungai Yordan, kerumunan orang mengikutinya. Tapi ketika dia mati, dia seorang diri. Yohanes tahu ketenarannya akan menurun. Kenyataannya, tujuannya berkhotbah hanya sebagai petunjuk jalan kepada Yesus. Kau sendiri tahu apa yang aku katakan. Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan sekarang aku merasa sukacitaku penuh. Semoga kita bisa menunjukkan kerendahan hati seperti itu. Akulah pembawa pesan. Yesus adalah Tuhan. Wow, tadi kita udah nyaksikan sejarah Alkitabnya, Kak. Oke, berarti kita semua siap untuk main kuis. Oke, nah kan Anda sama Kak Daniel akan kasih pertanyaannya. Jadi adik-adik harus dengar dengan baik. Lalu ketika kalian udah tahu jawabannya, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Benar. Kalau kalian nonton ini sama sekolah minggu kalian bisa angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Ya, betul. Langsung jawab. Oke, ayo. Semuanya siapkan telinga. Karena pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi makanan Yohanes Pembaptis di padang belantara? Gampang banget ini. Ayo apa? Yang tahu langsung tulis di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah apa? Betul. Wow. Belalang dan madu. Wah, gampang banget sih harusnya. Siapa yang benar? Pertanyaan pertama. Aku. Wow, masih banyak yang benar karena masih gampang. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Ke pertanyaan kedua. Adik-adik siap ya? Pertanyaan kedua adalah, siapakah nama istri dari Raja Herodes? Kalau tadi yang fokus pasti tahu. Ayo adik-adik yang tahu langsung ditulis di kolom chat ya. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah. Apa jawabannya? Yang tahu langsung teriak. Betul. Jawabannya adalah Herodias. Itu nama istri dari Raja Herodes. Nah itu. Sekarang pertanyaan terakhir, jadi adik-adik harus dengarkan dengan baik pertanyaannya. Ya, agak sulit ya Kak ya? Ya. Oke, siap. Siap ya. Pertanyaan terakhir adalah, siapakah nama Kaisar Roma pada masa Yohanes? Wow. Ayo. Siapa yang tahu? Ayo. Ayo, siapa ya? Harusnya semuanya pada tahu. Ayo adik-adik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa ya? Siapa yang tahu? Jawabannya adalah apa? Betul. Jawabannya adalah Tiberius. Wow, sekarang Kak Daniel pengen nanya siapa yang benar semua? Aku. Wow, pinter-pinter kasih tepuk tangan dong. Hebat. Wah, luar biasa banget ya Kak. Kak Daniel, kalau misalnya adik-adik nih mau belajar tentang sejarah Alkitab yang seru bareng sama Superbook, gimana caranya ya? Oke. Nah buat adik-adik nih ya, buat semua juga papa mama dan juga mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu yang hari ini juga nonton, pesan kita kalau mau ikutan menggunakan kurikulum sekolah minggu Superbook, nih ada nih papa mama kakak-kakak bisa cek link yang ada di bawah ini. Di situ ada detailnya tentang bagaimana sih cara kita supaya bisa bekerja sama dengan Superbook dan juga Cahaya Bagi Negeri supaya sekolah minggu kita bisa menggunakan kurikulum Superbook. Wow, semua ada di situ. Kalian bisa langsung klik link di sini. Wah, Kananda, ini kita udah main kuis. Sekarang ini udah ada meja. Berarti artinya kita mau prakarya. Come on, kita prakarya, Kananda. Jadi adik-adik, hari ini kan hari guru nih ya. Kita Spesial memperingati hari guru. Betul. Jadi kita mau kasih surat buat guru kita. Wow, spesial buat guru-guru sekolah minggu ya. Kira-kira ada yang buat untuk kita nggak ya? Nggak tahu ya. Kita lihat aja deh ya. Mudah-mudahan ada ya. Oke. Nah, adik-adik, bahan-bahannya yang dibutuhkan di sini ada spidol. Nih, kan Anda punya warna-warni. Ini untuk menghias ya. Iya, betul. Terus ada double tape. Oke. Terus ada gunting. Dan ada foto nih. Ini bisa foto guru sekolah minggu kalian, kecil banget ya karena suratnya nanti kecil.
Kalian bisa ambil foto ini dari Facebook ataupun Instagram guru sekolah minggu kalian ya. Atau bisa ada foto bareng kalian juga, gak apa-apa banget. Bisa juga. Nah, intinya adalah kalian harus punya kertas. Ini bisa kertas HVS atau kertas tulis kalian biasa, yang penting adalah kertas. Yang polos ya. Nah, nanti kita akan buat seperti ini adik-adik. Wow, lucu banget. Jadi nanti surat ini akan dikasih ke guru sekolah minggunya ya. Betul nih. Wow. Set. Jadi tuh, wow, gitu. ada suratnya. Terbalik, iya. Wow. Oke, nah sekarang kita buat ya, kalau sudah siap. Nah, jadi pertama-tama kita akan lipat kertasnya dulu bagi 2, memanjang. Oke, lipat. Lipat yang keras. Aku asisten kanan aja ya. Ya, siap. Oke, dilipat 2. Terus setengahnya ini kita lipat 2 lagi, jadi lebih kecil. Lipat lagi ya, dilipat. Dibuka, terus lipat sebelahnya lagi. Nah, kalau sudah, kita akan lipat miring bagian atas ini. Bagian atas ini kita lipat jadi segitiga. Oke, jadi rata ya. Ya, atas sama bawahnya kita buat segitiga. Nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Wow. Nah, terus kan tadi ada bekas lipatan. Nah, Polanya kita pola. Kita lipat lagi. Jadi lebih kecil. Nah, jadinya seperti ini. Wow, gampang banget ya. Gampang banget. Harusnya bisa ngikutin. Terus nih, kan di atas sini ada yang lancip, bawahnya juga ada lancip. Kita lipat ke dalam. Dilipat ke dalam. Nah. Oke, nah selanjutnya kita akan lipat kertas ini menjadi 3. Kita bagi 3. Oh, berarti dikira-kira ya, Kak? Yes. Oke. Kira-kira ya segini. Nah, kalau kalian kesulitan untuk mengira-ngira ukurannya, bisa minta tolong sama papa mama. Atau guru sekolah minggu. Nih, ini kan kita udah lipat 1 gini. Yang atasnya kita masukin. Ditimpa gitu ya? Ditimpa. Oke. Nah, suratnya kan udah jadi nih, tapi belum ada tulisannya. Nah, kita tulis isi suratnya di bagian sini. Di bagian dalam yang tidak ada gini-gininya nih. Nah, yang sini. Kita tulis deh nih. Karena Kak Daniel hari ini jadi asisten aku, jadi Kak Daniel boleh menulis. Berarti ini harus jadi pesan yang kalian tulis secara pribadi buat guru sekolah minggu kalian ya. Betul. Nah, kalau ini versinya Kak Daniel nih. Kalau adik-adik udah tulis suratnya, kalian bisa hias biar bagus, biar lucu-lucu. Oke. Coba. Nah. Kananda mau baca. Wah, ini berarti buat Kananda yang lain ya? Nanda yang lain, bukan kamu. Terima kasih ya Kak, karena udah jadi guru sekolah minggu yang paling terbaik buat aku. Aku bangga sama Kakak. Tuhan berkati Kakak nih. Wow. Nah, adik-adik kalian bisa tulis surat versi kalian ya. Iya, betul. Wah, pasti senang deh guru-guru sekolah minggu ya terima surat ini. Betul. Nah, sekarang kita mau buat seperti ini kan. Bisa ditarik gini. Nah, gimana caranya? Jadi adik-adikku tersayang. Perhatiin. Sini. Pertama kita taruh yang bagian bawah, atas. Bagian atas seperti ini. Lalu, kan ini agak bisa terbuka gini kan adik-adik. Oh, karena lipatan tadi ya? Iya. Jadi nih yang bagian bawah sini kita masukkan ke dalam lubang-lubang ini. Lipatan. Lubang. Hati-hati ya. Jangan sampai robek. Wow. Harusnya kalau kertasnya nggak terlalu tebal, mudah. Mudah sekali. Nah, wow. Jadinya nanti seperti ini adik-adik. Nah, tuh lihat kan ada yang lebihnya di sini. Nah, di sini kita bisa tulis tarik. Kita hias lagi ya. Iya. Kita tulis tarik. Tarik.
Di bagian depan sini kita bisa hias dan kita bisa tempelkan foto-foto yang tadi udah kita print. Bisa foto-foto kakaknya atau foto bersama. Bisa pakai lem kertas ataupun double tip ya? Yes. Terus bisa ditulis juga untuk kakak siapa di bawah sininya. Wow, pokoknya kalian harus hias ini secantik mungkin ya. Betul, kita berikan yang terbaik ya untuk kakak-kakak guru sekolah. Karena ini spesial banget buat mereka. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang hari ini juga ikutan sekolah minggu, kalau kalian dapat surat ini dari anak-anak, jangan lupa juga ya, untuk surat-suratnya juga nanti kakak-kakak guru sekolah minggu bisa foto. Terus tag ke @superbookindonesia di Instagram. Wah, kita pengen lihat nih. Nih udah jadi Wah, keren banget. Wow, keren banget, kasih tepuk tangan dong. Nah, tadi kan pesannya buat guru sekolah minggu, buat adik-adik juga jangan lupa. Betul. Foto dan diapain Kak? Jangan lupa juga di-upload ke Instagram dan tag ke @superbookindonesia. Selamat berkarya adik-adik. Yeay. Wow. Super Christmas with Superbook is coming! Spesial buat seluruh anak di Indonesia. Acara ini diadakan pada tanggal 10 Desember 2021 dan akan tayang secara live di YouTube channel Superbook Indonesia. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena acaranya pasti seru banget. Kita akan sama-sama menyaksikan mini drama anak dan kita juga akan sama-sama memuji Tuhan. Selain itu yang gak kalah seru, kita akan bagi-bagi banyak hadiah. Ayo kita sama-sama berbagi kebahagiaan bersama kami di Super Christmas with Superbook. Seru banget Kak, hari ini kita udah bikin prakarya, kita udah memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Yeay! Wah, kita udah semua hari ini. Keren banget ya, siapa yang diberkati hari ini? Wow, luar biasa. Nah adik-adik, gak kerasa udah mau berakhir Kak. Tapi sebelum berakhir Kak Daniel mau ucapin terima kasih juga nih Kak Nanda. Buat semua papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap setia mendukung kita. Ya karena papa mama dukungan kalian semua, kita sampai hari ini masih bisa terus melayani. Kita say thank you buat semuanya. Dan juga mungkin buat papa mama, nih kakak-kakak yang hari ini juga digerakkan Tuhan ingin terlibat dalam program pemuritan anak ini. Papa mama bisa dukung kita dengan cara scan barcode yang ada di sebelah sini. Wow, thank you buat semua dukungannya papa mama, we love you. Dan untuk papa mama yang mau tahu lebih lengkap nih bagaimana perjuangan kita bersama-sama untuk memuridkan anak di Indonesia bersama dengan Cahaya Bagi Negeri dan Superbook Indonesia, papa mama dan kakak-kakak bisa langsung ke link di bawah sini. Wow, luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Wah, luar biasa banget Kak Nanda. Gak kerasa kita udah mau berakhir nih Kak Nanda. Tapi sebelumnya kita harus apa dulu Kak? Berdoa. Kita harus berdoa. Tapi sebelum berdoa Kak Daniel mau ingatin ada satu tayangan yang keren banget. Apa tuh? Namanya program Super Book Club. Itu adik-adik keren banget sih. Hari ini langsung kalian nonton ya. Setelah sekolah minggu berakhir kalian langsung nonton. Betul. Ya. Oke deh, kita lipat tangan sekali lagi. Kita tutup mata, kita sama-sama datang sama Tuhan dengan ucapan syukur ya sekali lagi. Yuk ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Makasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Karena kami kembali belajar. Karena kami kembali belajar. Dari firman-Mu. Dari firman-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang kami mau bilang. Sekarang kami mau bilang. Bahwa kami mau. Bahwa kami mau. Jadi pemberita firman-Mu. Jadi pemberita firman-Mu. Yang memberitakan tentang kasih-Mu sama banyak orang. Yang memberitakan kasih-Mu kepada banyak orang. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya hidup kami. Supaya hidup kami. Benar-benar jadi firman yang hidup. Benar-benar menjadi firman yang hidup. Sehingga orang lain bisa melihat. Sehingga orang lain bisa melihat. Bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami ya. Mampukan kami ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. God